Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori tentang rangka konseptual suatu model, di mana kelompok kami terdiri dari Qonitatus Soleha NIM 059, Islamiyatul Aini NIM 063, Nurul Laili Hasanah NIM 070, Dwi Wiwi Indarti NIM 088, dan Imamatul Rofi'an NIM 093. Baik, dalam penjelasan materi kali ini, kelompok kami memilih menggunakan presentasi video. Jadi, untuk para audien dimohon untuk menyimak video yang kami sajikan berikut ini. Salah satu model adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang diwujudkan dalam pernyataan resmi yang disebut dengan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Nah, model FASB ini digunakan sebagai basis pembahasan bab ini karena model tersebut memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen untuk tiap konsep yang dipilih, sehingga mempunyai aspek pembelajaran yang bermanfaat. Tujuan pelaporan keuangan ada 3, yaitu yang pertama menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan, yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mempertimbangkan pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan memuaskan pihak yang dituju. Kemudian yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu pemakai dan kepentingannya. Kepentingan pemakai juga beragam, tidak hanya antar kelompok pemakai, tetapi juga di dalam kelompok pemakai. Nah, keberagaman kepentingan tersebut antara lain yaitu pertanggungjawaban, pengambilan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Jadi, pada intinya penentuan tujuan ini merupakan suatu proses yang kompleks. Karakteristik pemakai statement keuangan juga harus dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pelaporan. Nah, karakteristik pemakai statement keuangan antara lain yaitu kedudukan pemakai terhadap entitas pelapor dan tingkat pengetahuan pemakai terhadap bisnis. Selanjutnya yaitu aspek sosial tujuan pelaporan. Yang pertama ada tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional akuntansi ini dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, kemudian membantu perusahaan untuk dapat memperoleh dana ekspansi, dan selanjutnya membantu pemerintah untuk menarik pajak secara efisien dan membantu para manajer untuk keputusan investasi. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini adalah salah satu beberapa subhimpunan tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Nah, tujuan bersama ini ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan individual. Nah, tujuan-tujuan individual kemudian memilih tujuan-tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kelompok dominan. Bila tujuan dan model pengambilan keputusan semua individual atau kelompok individual dapat diidentifikasi, maka tujuan yang dominan ini dalam masyarakat bisa dijadikan tujuan sosial masyarakat yang bersangkutan. Nah, kelompok dominan adalah kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Nah, tujuan kelompok dominan ini menjadi tidak relevan atau dianggap tidak terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan dalam proses akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi. Nah, perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan. Nah, tujuan pelaporan yang diajukan oleh beberapa badan komite eksekutif yaitu antara lain. Yang pertama, tujuan versi Asobat. Nah, komite ini mendefinisikan tujuan pelaporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya, yaitu manfaatnya diantaranya lain. Yang pertama, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, baik alam, fisis, manusia, dan finansial.
Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia suatu organisasi secara efektif. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian. Kemudian yang kedua yaitu tujuan versi APB nomor 04. APB nomor 24 ini memuat dan tujuan pelaporan yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan versi yang selanjutnya yaitu tujuan versi Group Lot Komite. Untuk tujuan pelaporan keuangan versi ini dapat dilihat di buku halaman 153. Kemudian yang keempat yaitu tujuan pelaporan keuangan FASB. Nah, FASB ini mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan aspek landasan pikiran, yaitu diantaranya tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, politisi, dan sosial tempat akuntansi. Kemudian tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu konteks lingkungan tujuan laporan. Nah, tujuan pelaporan FASB ini didasarkan oleh lingkungan hukum, politisi, dan sosial di Amerika. Nah, lingkungan penerapan akuntansi di Amerika sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju, kemudian sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih. Kemudian yaitu pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Selanjutnya yaitu pasar modal sebagai sasaran pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu isi tujuan pelaporan. Nah, tujuan utama laporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaporan keuangan harus bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis. Kemudian isi tujuan yang kedua yaitu pelaporan harus menyediakan informasi untuk membantu para kreditor dan investor dan pemakai lain dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan akibat transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan untuk entitas non-bisnis dimasukkan ke dalam salah satu komponen rangka konseptual. Dikarenakan menurut FISB karakteristik kedua entitas tersebut yakni entitas bisnis dan non-bisnis terdapat kesamaan serta perbedaan tetapi tidak perlu disusun dalam dua rangka konseptual terpisah untuk masing-masing entitasnya. FISB berpendapat bahwa secara konseptual perlakuan akuntansi di mana mengenai pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan terhadap elemen keuangan dasar entitas non-bisnis memiliki kemiripan dengan perlakuan akuntansi untuk entitas bisnis. Dari penjelasan tersebut, adapun tujuan pelaporan keuangan entitas non-bisnis itu terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan utama primary objective yang terdiri dari pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik yang berjalan maupun potensial dalam membuat suatu keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Kedua, tujuan spesifik yang terdiri dari
Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dan dana dan pemakai, baik yang berjalan maupun potensial, di dalam menilai jasa-jasa yang disediakan entitas dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Kedua, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakainya dalam menilai bagaimana para manajer itu harus mengetahui entitas non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya atau belum. Untuk yang ketiga, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya, kewajiban dan sumber daya aset bersih organisasi dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang dapat mengubah sumber daya serta hak atas sumber daya tersebut. Nah, pada mulanya FISB itu mempertimbangkan entitas-entitas berikut sebagai entitas non-bisnis, yaitu terdiri dari pertama, unit-unit kepemerintahan, kedua, organisasi amal dan keagamaan, ketiga, institusi sosial, dan yang keempat, organisasi swasta non-profit. Dengan satu rangka konseptual tersebut, wilayah otoritas FISB meliputi penyusunan standar untuk organisasi non-bisnis. Dalam perkembangannya, unit-unit kepemerintahan itu dipisahkan dari lingkup organisasi non-bisnis dan pelaporan keuangannya ditangani oleh Governmental Accounting Standard Boards atau GASB. Nah, dari hal tersebut itu direfleksikan di dalam SAS nomor 69, di mana yang mendeskripsikan lingkup PABU sebagai rangka pedoman yang telah dibahas. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif informasi. Biasanya untuk kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi sangat erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek tersebut bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan bagi pihak-pihak pemakai yang dituju. Maksud dari kebermanfaatan tersebut itu merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut itu berpaut dengan keputusan yang akan menjadi sasaran informasi. Nah, informasi itu juga akan bermanfaat kalau informasi tersebut itu dapat dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak yang pemakai. Dalam FISB, proses pertimbangan penentuan kebijakan akuntansi itu terdiri dari yang pertama, atas dasar apa tujuan pelaporan, apakah informasi tentang suatu objek perlu disediakan kepada para pemakainya atau tidak. Untuk yang kedua yaitu apakah manfaat informasi itu melebihi kos penyediaan, dan yang ketiga apakah pemakai mampu mencerna informasi tersebut. Kemudian yang keempat, apakah pemakai akan menggunakan informasi tersebut. Yang kelima yaitu apakah informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan, dan yang terakhir itu apakah dilaporkan via statement keuangan atau media pelaporan yang lain seperti itu. Biasanya kalau pemakai tidak dapat mencerna informasi yang disajikan, akhirnya informasi itu akan menjadi tidak digunakan, yang berarti tidak akan bermanfaat kalaupun disediakan. Oleh karena itu, kualitas informasi itu juga harus sepadan dengan kualitas pemakainya atau user specific qualities. Nah, di pertimbangan nomor 3, di mana apakah pemakai mampu mencerna informasi tersebut. Nah, itu dimaksudkan
di FISB untuk menentukan kualifikasi minimal para pemakai sehingga suatu informasi itu terpahami oleh mereka tanpa harus selalu disertai dengan penjelasan yang rinci dan yang bersifat mengajari, seperti itu. Rangka konseptual perlu menentukan kualitas informasi secara spesifik, yaitu dengan menjadi kriteria kebermanfaatan agar penentu kebijakan akuntansi mempunyai pedoman untuk melakukan pertimbangan apakah akan menggunakan informasi tersebut dan apakah informasi tersebut itu akan mempengaruhi keputusannya, seperti itu. Biasanya FISB itu merumuskan kualitas spesifik ini dalam dua kategori, yaitu primer atau primary beserta unsur-unsurnya dan sekunder atau interaktif atau secondary. Untuk kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan atau relevansi dan keterandalan atau reliabilitas. Sedangkan untuk kualitas sekunder sendiri itu terdiri atas keterbandingan, ketaatan atau konsistensi dan kenetralan atau netralisasi, seperti itu. Nah, dari hasil proses perekayasaan perumusan karakteristik kualitatif informasi tersebut atas dituangkan FISB dalam suatu konsep yang disebut hierarki kualitas informasi akuntansi atau hierarchy of accounting qualities, seperti itu. Informasi itu harus bermanfaat bagi para pemakainya, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi itu harus mempunyai nilai. Jadi, informasi itu dapat dikatakan mempunyai nilai atau kebermanfaatan untuk menjadikan sebuah keputusan apabila informasi tersebut itu dapat, yang pertama, menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, ataupun masa mendatang. Yang kedua, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Berikut kriteria dan unsur-unsur pembentuk dari kualitas informasi. Yang pertama yaitu ada keterpahaman. Untuk unsur pembentuk kualitas informasi yang kedua yaitu ada keberpautan atau relevan, di mana untuk keberpautan atau relevan ini merupakan suatu kemampuan informasi digunakan untuk membantu para pihak pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pihak pemakai itu dapat dengan mudah menentukan pilihannya, seperti itu. Jika dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan itu merupakan kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan dari kejadian masa lalu, sekarang, ataupun masa yang akan datang dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapan ke depannya, seperti itu. Dan jika dihubungkan dengan pemakai, keberpautan ini menurut Hendriksen dan Van Breda tahun 1992 di bukunya halaman 134 mengartikan keberpautan itu dalam 3 aspek, yaitu keberpautan tujuan atau goal relevan, di mana kemampuan informasi dalam membantu para pemakai untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu keberpautan semantik atau semantik relevan, yaitu kemampuan informasi untuk dipahami maknanya oleh para pemakai sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga itu ada keberpautan keputusan, decision relevant, di mana merupakan kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh para pemakai.
Dari ketiga aspek tersebut, aspek terakhirlah yang menjadi landasan FISB untuk menentukan unsur-unsur keberpautan, yakni keberpautan keputusan, seperti itu. Sebelum saya akan menjelaskan tentang nilai prediktif, saya akan menjelaskan tentang hierarki kualitas informasi. Yang pertama adalah pengambilan keputusan serta karakteristiknya. Nah, ini pengambilan keputusan biasanya digunakan oleh investor untuk berinvestasi atau kreditur ketika dia akan meminjami uangnya. Nah, kemudian di mana informasi ini harus lebih bermanfaat daripada biayanya, lebih bermanfaat dari pengorbanannya. Jadi informasi yang berkualitas adalah yang pertama, keterpahaman. Sudah dijelaskan oleh Coritatus tadi. Terus kemudian kebermanfaatan keputusan. Nah, ini keputusan yang bermanfaat itu memiliki dua unsur, yakni keberpautan dan keterandalan. Nah, keberpautan ini dikatakan keberpautan jika dalam informasi tersebut terdapat nilai balikan atau feedback. Kemudian ada nilai prediktif dan ada nilai ketepatwaktuan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keterandalan. Nah, bisa dikatakan andal, informasi itu bisa dikatakan andal jika yang pertama keterujian, sudah teruji, dan netral, dan ketepatan penyimbolan. Sehingga jika keberpautan dan keterandalan ini sudah ada, maka informasi itu bisa dibandingkan sehingga tidak ada nilai materialitas. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, jadi salah satu hal atau salah satu syarat bahwa informasi itu bisa dikatakan relevan adalah memiliki nilai prediktif. Nah, nilai prediktif itu apa? Nilai prediktif adalah kemampuan untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitasnya. Atau kalau disederhanakan lagi, informasi ini dapat membantu pengguna untuk meramalkan kejadian-kejadian masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Jadi bisa meramalkan, memprediksi seperti itu ya. Nah, menurut Hendriksen dan Van Bredt mendeskripsikan nilai prediksi atau dasar bagaimana informasi membantu proses prediksi. Nah, ini ada empat cara menurut Hendriksen dan Van Bredt. Yang pertama ada langsung, tidak langsung, kemudian ada indikator arah, dan informasi penegasan. Yang pertama adalah langsung, misalnya penyediaan data ramalan manajemen. Nah, ini mengapa kok menyediakan data ramalan manajemen? Nah, ini manajemen menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan sebagai dasar membuat perencanaan jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah pada suatu perusahaan. Yang kedua, tidak langsung, misalnya penyediaan data aliran kas historis. Nah, ini biasanya manajemen itu menggunakan data aliran kas ini itu untuk menganalisa apakah kebijakan yang dilakukan berjalan baik dalam hal memperoleh serta menggunakan kas tersebut pada periode tertentu. Seperti itu. Yang ketiga, indikator arah, misalnya dengan penyediaan data rasio. Yang keempat, informasi penegas untuk informasi yang lain dalam laporan yang sama, misalnya dengan penyediaan data kenaikan modal setoran untuk menegaskan sumber data pembangunan gedung baru. Kemudian informasi yang relevan itu mempunyai nilai umpan balik. Nah, nilai umpan balik ini apa? Jadi nilai umpan balik atau feedback value adalah di mana informasi itu bisa membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengkoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu.
Jadi nilai feedback ini mempunyai kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan yang diambil pada masa lalu itu tepat pada saat ini ketika informasi itu ada di tangan kita, seperti itu. Terus yang ketiga, ada ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu itu adalah di mana informasi itu tersedia ketika kita mengambil keputusan. Jadi informasi tersebut itu tidak informasi yang lama sehingga sulit sekali untuk mengambil keputusan. Karena semisal pada laporan keuangan. Nah, biasanya perusahaan itu membuat laporan keuangan 6 bulan sekali. Nah, mengapa? Ya itu untuk ketika si manajer ini akan mengambil keputusan, dia mendapatkan informasi-informasi yang baru. Jadi biasanya perusahaan membuat 2 laporan trimester 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, seperti itu untuk mengambil keputusan, seperti itu. Jadi informasi itu dapat dikatakan andal apabila ia teruji, seperti itu. Nah, keterujian ini adalah di mana kemampuan informasi ini benar-benar memberi keyakinan kepada penggunanya. Kemudian ada kenetralan. Nah, kenetralan ini adalah di mana informasi itu tidak berpihak pada salah satu grup atau keterbiasaan dalam perlakuan akuntansi. Yang selanjutnya adalah keterbandingan. Nah, keterbandingan ini merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi itu bermanfaat. Nah, keterbandingan ini adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Misalnya, dua perangkat laporan keuangan yang merepresentasi kegiatan dua badan usaha. Yang selanjutnya adalah materialitas. Nah, ini untuk dilaporkan melalui statement keuangan, informasi harus diakui dalam sistem pembukuan, sehingga pengaruhnya terefleksi dalam statement keuangan. Bila tidak diakui, apakah informasi tersebut cukup penting untuk dilaporkan melalui media pelaporan yang lain. Namun karena perumusan karakteristik kualitatif lebih ditunjukkan kepada penyusun standar, masalah yang lebih penting adalah apakah suatu informasi yang telah memenuhi batas atas benefit lebih dari cost ini tadi. Dan kriteria berpautan dan keterujian kemudian harus dilaporkan dalam seperangkat statement keuangan. Jadi materialitas itu sendiri adalah besar kecilnya suatu salah saji informasi akuntansi yang disediakan, seperti itu. Nah, ini bobot keberpautan dan keterandalan. Lebih penting mana? Relevansi atau reliability? Ternyata harus keberpautan dan keterandalan ini harus sama bobotnya. Tidak boleh ketika relevansi ada kemudian reliability tak ada gitu. Jadi harus sama-sama ada dan saling melekat. Jika salah satunya saja tidak ada, maka dikatakan bahwa kebermanfaatan itu akan hilang. Lalu untuk kriteria keberpautan dan keterandalan ini juga harus dipenuhi dalam pengakuan informasi untuk disajikan dalam statement keuangan. Ini dijelaskan setelah batas atas dilewati dan informasi cukup material, ambang keterandalan minimal harus ditetapkan dengan cukup wajar, sehingga statement keuangan tetap berisi informasi yang cukup layak berpaut dengan keputusan para pemakai. Dengan demikian, statement keuangan tetap bermanfaat. Jadi, keberpautan juga merupakan kriteria pengakuan suatu pos atau objek untuk masuk sebagai elemen statement keuangan.
Kemudian adalah elemen-elemen statement keuangan. Nah, elemen statement keuangan adalah makna atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam perekayasaan akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha suatu badan usaha, sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan sendiri secara fisik kegiatan tersebut. Nah, elemen statement keuangan merupakan bahan pembentuk informasi semantik yang dikandungkan statement keuangan. Informasi semantik itu terdiri atas elemen atau objek, kemudian ada ukuran dan hubungan. Jadi, elemen-elemen statement harus ditentukan atas dasar informasi semantik yang ingin disampaikan dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan adalah menentukan informasi semantik yang harus disajikan dan akhirnya menentukan banyaknya elemen statement keuangan. Nah, definisi elemen itu sendiri adalah mengacu pada kelas objek atau luasnya, contohnya aset atau biaya, dan rincian elemen berupa objek atau kejadian ekonomi tertentu, misalnya kas atau penjualan barang dagangan. Yang memenuhi definisi elemen tidak disebutkan sebagai elemen, tetapi sebagai pos. Pos-pos yang secara formal termuat dalam statement keuangan merupakan representasi atau penyimbolan dalam kata dan angka sumber-sumber ekonomi tertentu suatu entitas, klaim terhadap sumber tersebut, dan perubahan akibat pengaruh transaksi, kejadian, atau keadaan. Artinya, simbol-simbol atau kata atau angka ini melambangkan realitas operasi atau fenomena badan usaha berupa uang tunai, bangunan, penjualan, gaji, kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh gempa misalnya, dan barang atau kejadian. Selanjutnya mengenai definisi elemen. Makna dari elemen sendiri ini mengacu pada adanya kelas objek yang luas, misalnya pada aset ataupun biaya. Nah, untuk rincian elemen ini bisa berupa objek ataupun kejadian ekonomik tertentu yang memenuhi definisi elemen, tetapi juga bisa disebut sebagai pos ataupun item. Untuk definisi elemen sendiri ini merupakan penyaring ataupun kriteria penting pertama untuk dapat menentukan isi statement keuangan. Kemudian ada 10 elemen yang disebut secara eksplisit oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board. Yang pertama ada aset, kewajiban, ekuitas ataupun aset bersih, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan yang terakhir aliran kas dari kegiatan pendanaan. Untuk aliran kas bersih sendiri ini terdiri atas 3 aliran. Yang pertama, aliran kas dari kegiatan operasi adalah aliran kas bersih yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termasuk dalam kegiatan investasi dan pendanaan. Yang kedua, aliran kas dari kegiatan investasi. Aliran kas bersih ini sangat berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian dan juga pelunasan pinjaman dan pemerolehan serta penjualan instrumen utang ataupun ekuitas, gedung, pabrik, dan aset produktif lainnya. Yang terakhir yakni aliran kas dari kegiatan pendanaan. Aliran kas bersih ini adalah aliran yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemerolehan dana dari pemilik dan pemberian imbalan, dan juga kembalian investasi, peminjaman uang, dan pembayaran jumlah yang dipinjam. Selanjutnya mengenai perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan ini bisa berubah. Perubahan tersebut bisa diakibatkan oleh adanya 3 hal. Yang pertama, kejadian. Kejadian ini merupakan terjadinya suatu perkara ataupun urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. Yang kedua, keadaan. Keadaan di sini merupakan serangkaian kejadian
yang berkulminasi pada situasi yang tak terduga ataupun sulit diduga. Dan yang ketiga, terakhir, yakni transaksi, di mana merupakan kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai antara dua entitas ataupun lebih. Untuk selanjutnya, mengenai pengukuran dan pengakuan. Pengakuan sendiri adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian ataupun peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Kemudian untuk pengukuran sendiri adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan juga memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan dan statement keuangan. Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa statement keuangan adalah sebuah media utama ataupun ciri sentral dari adanya pelaporan keuangan. Kemudian statement keuangan sendiri ini merupakan bagian dari adanya pelaporan keuangan. Sedangkan untuk pelaporan keuangan sendiri merupakan sebuah proses penyampaian informasi keuangan yang meliputi dari segala aspek yang meliputi lembaga-lembaga ataupun bisa terkait prinsip dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, untuk statement keuangan sendiri ini adalah salah satu media untuk bisa menyampaikan informasi keuangan dan juga menggambarkan atas kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Seperangkat statement keuangan. Financial Accounting Standard Board sendiri menyatakan bahwa seperangkat penuh statement keuangan untuk satu periode itu harus menunjukkan berbagai macam informasi. Di antaranya, yang pertama ada posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Yang kedua, laba untuk periode tersebut. Dan yang ketiga, laba komprehensif untuk periode tersebut. Keempat, aliran kas selama periode tersebut. Dan yang terakhir, investasi oleh distribusi ke pemilik selama periode tersebut. Nah, dari tiap-tiap informasi tersebut ini harus bisa dituangkan dalam satu jenis statement keuangan. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Penilaian sering digunakan pula untuk menunjukkan pengukuran yang jumlah rupiahnya tidak dapat diketahui melalui transaksi maupun pasar saat pengukuran. Ini melalui dua tahap, yaitu pengukuran saat pengakuan mula-mula dan yang kedua yaitu pengukuran baru mulai. Untuk penentuan aliran kas masa datang umumnya harus diestimasi, yaitu melalui tiga proses. Yang pertama, taksiran atau estimasi terbaik. Yang kedua yaitu aliran kas estimasian dan yang ketiga yaitu aliran kas harapan. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran untuk mengetahui perbedaan ekonomi antara aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Prinsip-prinsip umum berupa pedoman untuk mengukur aset dan kewajiban antara lain sebagai berikut. Transfer teknologi. Bila akuntansi dipandang sebagai teknologi, maka rangka konseptual dapat juga dipandang sebagai produk teknologi. Bila orang memahami teknologi, maka dapat menciptakan produk yang sesuai dengan lingkungan. Pengaruh rangka konseptual FASB. Goals dalam bukunya halaman 124 sampai dengan 131 membahas secara rinci. Pemerintah berusaha mengembangkan rangka untuk negaranya masing-masing. Organisasi profesi ini antara lain sebagai berikut. Dan organisasi ini berupaya untuk memudahkan negaranya dalam melakukan shopping for teknologi. Dokumen kebijakan. Sebagai dokumen kebijakan, dalam penyusunannya ini melibatkan diskusi dan juga voting. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada dari para audien yang ingin menanyakan atau kurang paham mengenai penjelasan yang kelompok kami sampaikan,
Dimohon untuk bertanya kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.